Jadi tadi ini kita di pasar Minggu Bengkulu. Kami sampaikan apa yang menjadi keluhan. Keluhannya adalah daya beli masyarakat yang rendah, kemudian harga-harga yang meningkat, terutama hari-hari ini adalah seperti cabai. Mas, HP Mas, tolong Mas. Itu semua pada cerita harganya mahal. Nah, juga usaha untuk mengembangkan usaha itu mereka punya persoalan permodalan. Karena itu kami sampaikan tadi, itu pasar Amin ini adalah insya Allah laris, alhamdulillah laris, kemudian modalnya gampang, kemudian irit biayanya, dan nyaman tokonya. Jadi kami menyiapkan program untuk pasar-pasar itu, para pedagangnya punya akses kepada kredit yang lebih mudah. Akses kredit itu sekarang memang mudah bagi usaha besar, tapi usaha kecil, mikro selalu mengalami kesulitan, dan kita ingin lakukan perubahan di sini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan pasar. Pasar-pasar kita adalah pasar-pasar tradisional yang harus dijaga. Jangan sampai pasar tradisional itu hilang, karena itu adalah ciri dari masyarakat kita. Dan pasarnya menjadi pasar yang bersih, yang nyaman. Dan itulah sebabnya kenapa kita sebut nyaman tokonya, nyaman pasarnya. Lalu harga-harga yang tadi kita temukan mahal, harga-harga itu harus bisa diturunkan. Diturunkan kenapa? Karena dari petaninya dengan harga jual di pasar selisihnya jauh. Kenapa selisihnya jauh? Karena di situ ada berbagai macam mata rantai yang tidak efisien, tidak perlu tengkulaknya banyak, mata rantainya panjang. Nah, ini harus dipotong. Dengan begitu harga di pasar lebih murah, tapi harga di petani menjadi lebih konsepnya, pelaksanaannya tiap wilayah akan beda-beda. Ada yang penekanannya pada permodalan, ada yang penekanannya pada upgrade pasarnya. Apakah ada konsep penambahan APBD untuk Bengkulu, Pak? Enggak, ini konsepnya. Pak, apakah ada penambahan APBD untuk Bengkulu, Pak? Kenapa? Sebenarnya yang paling penting terkait digitalisasi adalah digitalisasi data harga. Harga di sentra industri dengan harga di pasar. Sehingga transparansi atas harga itu terjadi. Kalau ada transparansi harga, namanya pasar yang simetris. Pasar yang semua pelaku tahu di mana harga berapa. Di sentranya berapa, ketika sampai pasar induk berapa, ketika sampai pasar tradisional berapa, ketika sampai warung harganya berapa. Nah, digitalisasi yang paling penting itu yang dikerjakan di Jakarta. Di Jakarta ada namanya Info Pangan Jakarta, IPJ. Nah, IPJ itu dimasukkan data harga-harga kebutuhan pokok di pasar induk. Tetapi Jakarta belum bisa memasukkan harga di sentra industrinya, karena sentra industri di luar Jakarta. Nah, nanti di tingkat pemerintah nasional kita bisa masukkan harga di sentra industrinya, industri bawang merah, kemudian cabai, jeruk, dan lain-lain. Nah, ketika kita tahu harga di sentra industri, maka kelihatan tuh bedanya harga. Dan begitu ada perbedaan yang signifikan, bisa segera dikoreksi. Ketika perbedaannya adalah margin yang normal, ya itulah pegangan ke pasar. Yuk kita ke berikutnya. Terima kasih.